Kau Budi. Ya, tetap Sehat semangat, ya? sehat selalu. Amin, Kita tetap puji semangat. Tuhan. Ya, kita pada kesempatan ini kita masih beri kesempatan untuk ibadah. Kita dimanapun adik-adik berada, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau siapkan hidup kita, hati kita untuk memuji dan menikah nama-Mu Tuhan. Ya, siap ya semua. Kita akan membuka ibadah pagi hari ini. Kita mau katakan saat pagi hariku datang lagi. Amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan saat pagi hariku datang lagi. Amin Tuhan. Lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan. Baik, kita adik-adik dimanapun kalian berada, kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap doa kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami ucap syukur atas kasih-Mu, kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, belas kasihan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau datang sujud, meninggikan, memuji, menyembah nama-Mu. Kiranya dimanapun anak-anak-Mu berada, buka hati mereka, persiapkan Tuhan supaya sungguh mereka rindu memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Lebih mereka rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-hamba Tuhan-Mu yang akan melayani, sucikan, kuduskan Bapa, supaya pelayanan ini berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan seluruh kegiatan ibadah pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat ya Cileni ya. Kita ya tetap harus sukacita. Ya, kita jangan untuk meningkatkan imun kita harus selalu bahagia ya, dan kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Amin. Adik-adik di rumah muji nama Tuhan ya. Tepuk tangannya pakai gerakan di rumah. Amin. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin.
kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, amin. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng-gandeng di rumah ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat saudara semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sukacita, semangat ya. Kita harus selalu bersukacita, semangat ya. Kita lanjut pujian lagi, kita naikkan pujian. Datanglah ke baitnya dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik rasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, datanglah ke baitnya. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
sukacita, penuh semangat di nama Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah ya harus pakai gerakan ya. Kalau mau orang tuanya bisa bimbing ya. Saya juga kalau di rumah saya pegangin anak saya suruh nyanyi joget ya, biar tepuk tangan kalau nggak susah ya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, kita buka kitabnya, persiapkan di depan kalian. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan ini kan pertama kali dengar firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan akan dibuka oleh Cileni ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, hatiku dari jiwa upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, disimpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, hatiku berjalan dari jiwa upahku besar di surga. Amin. Ya, untuk firman Tuhan doa Cileni akan membuka ya. Baiklah adik-adik, yuk kita sama-sama mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti ibadah. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua, Tuhan buka hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Senang ya kita bisa kumpul lagi pagi ini meskipun ibadah online ya. Sudah menyaksikan videonya ya. Tapi sebelum Kak jelaskan sedikit, kita udah lihat videonya kan. Videonya itu menjelaskan tentang keledai yang malas. Nah, kita mau melihat tuh satu baca Alkitab sebelum Kak jelaskan lebih jauh. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 24 dikatakan begini. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jadi adik dikasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau membahas sedikit tentang satu didikan yang disampaikan oleh Salomo kepada kita, bahwa kita tidak boleh menjadi anak yang malas. Kita sudah lihat video tadi singkat itu, bahwa si keledai yang malas itu kenyataan dia ada dampak negatif bagi si keledainya maupun si tuan, si pemilik keledainya. Jadi kesimpulan video itu menjelaskan bahwa ketika kita malas, maka itu membawa suatu dampak bagi kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita adik-adik kasih Tuhan, bahwa kita penting untuk membahas ini. Sebab kenapa? Kalau kita malas nanti itu membawa dampak 3 hal dalam hidup kita. Yang ke satu, kalau kita kebiasaan malas, nanti itu membawa dampak kepada sikap kita. Jadi itu akan membentuk kita, akan membiasakan kita, sehingga kehidupan kita, sikap kita tuh dibentuk dengan kehidupan yang malas, yang suka menunda-nunda, bahkan tidak melakukan apa-apa. Jadi sikap yang malas, Alkitab mau jelaskan kepada kita, itu akan membawa dampak negatif kepada sikap kita. Nah, yang kedua, kalau malas akan membawa dampak kepada kesehatan kita. Contohnya misalnya gini,
kita masih kecil, suka malas makan. Nanti dampak kesehatannya adalah nanti kita lama-lama makin gede itu bisa punya penyakit MA. Ya, jadi ini penting disampaikan supaya adik-adik itu supaya dapat memahami dengan baik bahwa kita nggak boleh malas dalam hal misalnya makan misalnya, sebab ini akan membawa dampak kepada kesehatan kita nanti. Kedua, misalnya kita kalau masih kecil suka malas gosok gigi gitu ya. Nanti kalau udah gede kesehatannya apa? Nanti gigi kita bisa jadi jelek, bisa gampang sakit gigi gitu kan. Jadi ini membawa dampak yang negatif. Selain bagi sikap kita itu menjadi suatu kebiasaan, yang kedua itu akan membawa dampak kepada kesehatan kita. Makanya Alkitab mendidik kita supaya jangan jadi anak yang malas. Khotbah 2 minggu yang lalu juga menjelaskan tentang kisah tentang semut. Itu juga dijelaskan kita tidak boleh malas. Nah, kenapa Kak mau sampaikan lagi? Sebab ini ada dampak bagi kehidupan kita. Satu, dampak kepada sikap kita. Yang kedua itu membawa dampak kepada kesehatan kita. Itulah sebabnya kita penting menjaga sikap kita dengan baik. Kita mesti istilahnya menangani dengan baik sikap yang tidak baik dalam hidup kita, yaitu kemalasan itu, supaya tidak membentuk kita menjadi anak-anak yang punya sikap pemalas. Yang kedua, tidak akan membawa dampak kepada misalnya kesehatan kita. Itulah sebabnya kita penting menjaga ya kesehatan kita, tidak boleh malas makan, tidak boleh malas sikat gigi misalnya gitu kan masih kecil kita dididik untuk hal-hal yang kecil dulu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Dan yang ketiga yang penting disampaikan bahwa kenapa sih kita mesti mengalahkan sikap yang malas itu. Sebab sikap yang malas itu akan nanti membawa dampak kepada masa depan kita. Sekali lagi yang ketiga, ini akan membawa dampak negatif bagi masa depan kita. Bayangkan kalian kalau misalnya kalian masih kecil, sekolahnya enggak bagus, malas sekolah. Dampak ke masa depannya adalah kita mungkin enggak mendapat pendidikan yang maksimal. Misalnya kita malas menjaga kesehatan kita, dampak masa depannya adalah nanti ke depan kita jadi anak yang tidak memiliki tubuh yang sehat. Kenapa? Masih kecil kita malas menjaga kesehatan kita. Itulah sebabnya Alkitab mendidik kepada kita supaya jangan kita jadi anak yang malas, supaya ke depan, supaya kita nanti masa depannya akan lebih baik. Kita akan punya sikap yang baik, kita akan punya kesehatan yang baik, dan kita punya akan masa depan yang baik. Asalkan kita mesti apa? Disiplin dalam segala aspek hidup kita. Oke, jadi sekali lagi ini 3 poin singkat yang Kakak mau sampaikan bahwa kita nggak boleh malas ya. Sebab nanti kalau kita suka malas, nanti dampaknya kepada apa? Sikap kita nanti itu jadi kebiasaan. Yang kedua, akan membawa dampak bagi kesehatan kita. Kalau kita malas makan, nanti kalau udah gede bisa punya penyakit MA ya. Kemudian bisa gampang sakit gigi kalau kita misalnya malas gosok gigi ya. Jadi biasakan kalau malam habis makan coklat, sikat gigi, oke? Supaya nanti ke depan kita punya gigi yang baik. Oke? Jadi ini dampaknya kepada kesehatan. Yang ketiga, sekali lagi mau ulangi, ini akan membawa dampak kepada masa depan kita. Kalau kita masih kecil sudah dididik, didisiplin untuk tidak malas, nanti masa depan kita akan menjadi masa depan yang gemilang, masa depan yang menyenangkan. Tapi mulai kecil kita dilatih untuk apa? Tidak boleh malas dalam segala hal. Oke, mungkin itu aja yang Kakak mau sampaikan pagi ini. Kita tundukkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepada Tuhan, memuji Tuhan untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, didikan Tuhan buat kami, supaya kami jangan menjadi anak-anak yang malas, supaya tidak membawa dampak kepada sikap kami, membawa dampak negatif bagi kesehatan kami, juga tidak membawa dampak negatif bagi masa depan kami.
Tuhan tolong kami Bapa, bimbing kami, anak-anak sekolah minggu Peniel, supaya tidak malas dalam segala hal, sehingga hidup kami di masa depan akan senantiasa selalu memuliakan Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Oke, ya terima kasih untuk Pendeta Muda Jem yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik diberkati ya, ingat jangan malas ya. Anak Tuhan kita harus tetap semangat, rajin. Ya, oke, pengumumannya adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan untuk mendukung kegiatan ibadah sekolah minggu GGKP ini bisa dititipkan ke orang tuanya atau ditransfer juga ke rekening yang ada di layar, yang mungkin dari pas awal, pas sekarang juga ada, bisa dilihat. Terus juga yang rindu ingin memberikan persembahan tidak hanya setengah materi, pujian, kesaksian, boleh dikirim video ya, nanti kirim ke guru-guru, nanti kita akan tayangkan. Ya, dan juga satu lagi kita ucapkan selamat ulang tahun nih Cileni, anak sekolah minggu. Tepat hari ini minggu ya. Itu Lira Klauris. Ya, tanggal 27 Juni hari ini, pas banget hari Minggu. Ya, selamat ulang tahun Pak. Ya, selalu sehat, selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu diberkati ya. Oke, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini ya. Kita akan menyanyikan pujian Janji Musti Fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Sikap doa, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah-Nya nama-Mu. Kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya anak-anak dimanapun mereka berada dapat diberkat, menjadi terang, menjadi kemuliaan nama-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang takut akan Kau. Berikan kekuatan, kesehatan kedua orang tuanya juga, agar mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Yang sekolah juga berikan hikmat daripada-Mu, yang sekolah di rumah juga Bapak, supaya semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Anak-anak-Mu juga mungkin yang sedang kurang sehat, Kau yang jamah berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan daripada-Mu. Yang juga mungkin yang sudah lama rindu juga Tuhan, Kau jamah supaya sungguh mereka mau rindu juga datang beribadah ke hadapan-Mu. Kami berdoa secara khusus juga untuk Lira Klauris yang hari ini berulang tahun Bapak, supaya memberkati
setiap cita-cita masa depan anak ini Tuhan, supaya sungguh anak ini mendapat berkat, menjadi terang kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi anak yang takut akan Kau, berikan hikmat, akal budi kepada kedua orang mereka, mendidik Lira Kauris menjadi anak yang takut akan Kau. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke depan, kiranya terus memberkati, mengurapi, memimpin dan setiap kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom adik-adik, sampai selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.